Selamat siang Permisa, selamat datang di berita SMAIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Hari ini kita akan mengangkat isu yang makin relevan di kalangan pelajar dan remaja Indonesia, yaitu ancaman sosial yang terbentuk dari standar TikTok. Apakah platform yang tampak menyenangkan ini bisa menyimpan tekanan tersembunyi dan bagaimana pengaruhnya terhadap remaja seperti kita? TikTok memang menjadi ruang ekspresi kreatif, tapi dalam diam, platform ini juga menciptakan standar tak tertulis tentang bagaimana seharusnya seseorang tampil, berbicara, hingga bersikap agar dianggap layak atau ditonton. Apakah kita pernah merasa kurang percaya diri karena tidak seperti apa yang sering muncul di FYP? Sebuah jurnal dari Jakarta Utara menunjukkan bahwa remaja yang mengakses TikTok dengan intensitas tinggi cenderung mengalami fear of missing out atau FOMO, yaitu rasa takut ketinggalan tren atau informasi. Tidak hanya itu, banyak remaja mulai membandingkan diri dengan konten yang mereka lihat, baik dari segi fisik, gaya hidup, bahkan hubungan sosial. Selamat siang pemirsa. Jadi di sini saya sudah bersama siswa SMAIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Permisi, apakah kamu berkenan untuk saya tanya-tanya? Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, pernahkah kamu merasa minder karena penampilan kamu tidak seperti influencer? Pernah, apalagi pas melihat postingan influencer yang terlihat cantik dan sempurna, itu tuh bikin kayak jadi kepikiran kenapa aku nggak secantik itu, jadi minder. Jadi saya izin bertanya lagi ya, selanjutnya, apakah jumlah like dan views pernah membuat kamu merasa berharga atau malah justru sebaliknya? Iya, jadi kalau misalnya aku posting dan mendapat like banyak, itu membuat aku merasa seperti aku tuh dihargai dan aku tuh cantik. Sedangkan kalau misalnya like-nya itu tidak banyak, itu tuh membuat aku merasa kayak apakah aku kurang cantik sehingga like-nya tuh nggak sebanyak itu. Oke, terima kasih. Ada pula tren konten psikologi dan mental health di TikTok. Di satu sisi, ini membuka diskusi yang positif. Namun, banyak remaja yang justru mulai melakukan self-diagnose setelah menonton video-video tersebut. Menurut data dari salah satu publikasi ilmiah, hal ini dapat mengganggu aktivitas harian dan menyebabkan perubahan suasana hati. Jurnal lain yang dilakukan pada remaja di Pangkal Pinang mencatat adanya hubungan antara durasi penggunaan TikTok dengan meningkatnya tingkat stres dan kecemasan. Jadi sekarang saya sudah bersama siswi SMAIT yang lainnya. Permisi, apakah kamu berkenan untuk saya tanya-tanya? Oke, jadi pernah nggak sih kamu ngerasa gangguan psikologis cuma karena cocok dengan ciri-ciri video yang kamu tonton? Ya, saya mengaku pernah cocok dengan gejala yang disebutkan tersebut. Kemudian saya menyimpulkan sendiri tanpa diagnosa dari para profesional. Kalau boleh tahu, berapa lama sih kamu biasanya membuka TikTok setiap harinya? Biasanya saya buka TikTok itu 4-5 jam per hari. Apakah itu membuat kamu merasa lebih tenang atau malah membuat kepala kamu terasa penuh? Dari situ saya terhibur sih, tapi kadang saya merasa lelah, cemas, dan overthinking dari konten-konten yang diberikan. Oke, makasih. Ya. Standar sosial yang terbentuk di TikTok bisa menjadi tekanan tak terlihat. Bukan berarti kita harus berhenti menggunakan platform ini, tapi saat kita mulai menilai diri hanya dengan algoritma dan ekspektasi dunia maya, mungkin sudah waktunya untuk bertanya kembali. Untuk siapa kita hidup? Untuk algoritma atau untuk diri sendiri? Demikian berita SMAIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Mari lebih sadar dalam bersosial media dan bantu ciptakan ruang digital yang sehat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.